Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes diberikan sebuah penglihatan tentang alam surgawi, di mana ia menggambarkan sebuah lautan kaca yang disebutkan dalam Wahyu 4 ayat 6 dan Wahyu 15 ayat 2. Lautan ini memiliki simbolisme yang kaya, mewakili kekudusan Tuhan, penghakiman dan pemurnian bagi para orang percaya. Lautan kaca dalam Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Yohanes menggambarkan lautan kaca seperti kristal di hadapan tahta Tuhan. Lautan ini melambangkan kemurnian, transparansi dan pembersihan yang terjadi di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, bejana besar di bait Allah yang juga disebut lautan, digunakan oleh para imam untuk pembersihan upacara sebelum memasuki tempat kudus. Dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 23-26. Demikian pula, lautan kaca di surga dapat mewakili pemurnian yang diperlukan supaya pantas berada di hadapan Tuhan. Lautan yang seperti kristal mencerminkan kesucian yang tidak bercela dan kesempurnaan ruang tahta Tuhan, yang menandakan kekudusan dan keagungan Tuhan, yang meskipun kudus dan terpisah, tidak tersembunyi dari umatnya. Melalui pengorbanan Kristus, orang percaya memiliki akses kepada Bapa. Dalam Efesus 2 ayat 8. Lautan kaca dalam Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Lautan kaca muncul kembali, kali ini bercampur dengan api, yang melambangkan penghakiman Tuhan dan ujian yang dihadapi orang percaya. Mereka yang telah mengalahkan binatang dan patungnya berdiri di tepi lautan, memegang kecapi Allah, yang menunjukkan kemenangan mereka dan penyembahan mereka. Api yang bercampur dengan lautan menekankan kekuatan transformatif dari ujian, yang memurnikan orang percaya dan mempersiapkan mereka untuk berdiri di hadapan tahta Tuhan. Lautan kaca yang sekarang menjadi dasar penyembahan orang-orang kudus mencerminkan hasil akhir dari proses ini. Orang percaya yang telah dimurnikan dan siap berdiri di hadapan Tuhan. Simbolisme lautan. Di seluruh Alkitab, lautan sering mewakili kekacauan, ketidakpastian, dan kejahatan. Seperti yang terlihat dalam Kejadian 1 ayat 2, Keluaran 14, dan Markus 4 ayat 35-41. Lautan kaca dalam Wahyu melambangkan kemenangan Tuhan atas kekacauan dan kejahatan. Sifatnya yang tenang dan seperti kaca menunjukkan bahwa air yang bergelora telah dijinakkan, mewakili kemenangan akhir yang akan dialami orang percaya dalam Kristus. Lautan kaca mencerminkan kedamaian, stabilitas, dan kejernihan yang akan menjadi ciri keadaan kekal. Makna spiritual dari lautan kaca. Lautan kaca memiliki kebenaran spiritual yang mendalam, yaitu kekudusan dan keagungan Tuhan. Lautan kaca mengingatkan kita akan kekudusan dan kemurnian Tuhan yang mutlak. Mendekati tahta Tuhan memerlukan sikap hormat dan kagum, serta berusaha untuk hidup kudus dengan mengizinkan Roh-Nya mengubah kita. Kebutuhan akan pembersihan dan pemurnian. Seperti para imam yang membersihkan diri sebelum memasuki tempat kudus, kita juga memerlukan pembersihan spiritual untuk berdiri di hadapan Tuhan. Lautan kaca melambangkan kekuatan pembersihan dari pengorbanan Kristus yang membuat kita benar dan memberikan kita akses ke hadirat Tuhan. Realitas pencobaan dan pengujian. Lautan kaca yang bercampur dengan api menandakan bahwa ujian adalah bagian yang tidak terelakkan dari perjalanan Kristen.
Tantangan ini memurnikan kita, membentuk kita menjadi seperti Kristus. Melalui ujian-ujian ini, orang percaya dapat muncul lebih kuat dan lebih siap untuk berdiri di hadapan Tuhan. Janji kemenangan dan penyembahan. Visi orang-orang kudus yang berdiri di atas lautan kaca, menyembah Tuhan, menawarkan gambaran tentang takdir kekal kita. Meskipun menghadapi tantangan dalam hidup ini, masa depan yang mulia menanti mereka yang ada dalam Kristus. Lautan kaca mewakili kedamaian sempurna dan penyembahan yang tidak terhalang yang akan kita alami dalam kekekalan. Hidup dalam terang lautan kaca. Lautan kaca seharusnya membentuk cara hidup kita, yaitu mengejar kekudusan. Lautan kaca mengingatkan kita akan kekudusan Tuhan, memanggil kita untuk berusaha hidup dalam kemurnian dalam pikiran, kata, dan tindakan kita, serta membiarkan Roh Kudus mengubah kita menjadi seperti Kristus. Menjalani ujian dengan iman. Lautan kaca yang bercampur dengan api mengingatkan kita bahwa ujian adalah hal yang tidak terelakkan, namun kita dapat menghadapinya dengan iman, mengetahui bahwa Tuhan menggunakannya untuk kebaikan kita dan kemuliaannya, serta mempersiapkan kita untuk kekekalan. Mengalihkan pandangan kepada kekekalan. Visi orang-orang kudus yang menyembah di atas lautan kaca mendorong kita untuk fokus pada takdir kekal kita daripada terjebak pada kekhawatiran sementara dunia ini. Perspektif kekal ini memberikan kita kedamaian dan tujuan di tengah ujian hidup, mengetahui bahwa kerja keras kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Lautan kaca dalam Wahyu mengandung kebenaran spiritual yang mendalam. Ia mengingatkan kita akan kekudusan Tuhan, kebutuhan kita akan pembersihan, realitas ujian, dan janji kemenangan dalam Kristus. Ketika kita merenungkan simbolisme lautan kaca, kita terinspirasi untuk mengejar kekudusan, bertahan dalam ujian dengan iman, dan fokus pada harapan kekal kita dalam Kristus. Kita dapat hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa suatu hari kita akan berdiri di atas lautan kaca, menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya untuk selama-lamanya.